Kita ke informasi pertama pemirsa, pejabat sipil dan militer Amerika dan juga Tiongkok melanjutkan komunikasi di tengah sejumlah ketegangan regional dan bilateral. Sejumlah RUU digulirkan guna menghadapi langkah agresif Tiongkok terhadap Taiwan dan juga kawasan Indo-Pasifik secara umum. Latihan tempur menggunakan amunisi sungguhan seperti ini adalah salah satu cara Taiwan mencoba mengingatkan Tiongkok untuk tak masuk ke wilayah udara dan perairannya. Ketegangan pemerintah Beijing dan Taiwan dan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan, seperti diungkapkan Menlu AS dalam sebuah pertemuan di Inggris. We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world. Sementara di ibu kota AS, Kongres menggulirkan 20-an perundangan yang ditujukan bagi Tiongkok. Salah satunya menyiapkan sanksi ekonomi bagi pejabat Tiongkok bila negara tersebut melakukan blokade atau bahkan melakukan invasi terhadap Taiwan. Our problem lies with the Chinese government, not the people of China. The Taiwan Conflict Deterrence Act recognizes this. By promoting to publish the corrupt assets of PRC's top leadership, the bill would force CCP officials to face the ire of their own people. Kedubes Tiongkok di AS dan pejabat di Beijing menyayangkan berbagai perundangan ini dan mengancam akan melakukan pembalasan bila sejumlah undang-undang ini disahkan. Perundangan lain bakal semakin membatasi teknologi buatan Tiongkok dari pasar Amerika Serikat dan melindungi inovasi teknologi AS dari kegiatan mata-mata dari Beijing. Undang-undang terpisah juga memantau dan membatasi pembelian lahan Amerika Serikat oleh negara-negara asing tertentu, termasuk dari Tiongkok, setelah negara tersebut diketahui membeli lahan dekat sejumlah instalasi militer di Amerika Serikat. Di tengah ketegangan seputar keamanan dan perdagangan, Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjalin komunikasi. Hal yang penting untuk terus dilakukan menurut analis. To have these conversations takes the guesswork out of analysis of why the Chinese are doing what they're doing and what we can expect or anticipate in terms of future behavior. And that shrinks space for miscalculation or misunderstanding about the intentions of each side's action. Sebagai bagian komunikasi antar kedua negara, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, berkunjung ke Tiongkok akhir Agustus lalu. Presiden Joe Biden juga berkesempatan bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping di sela KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di Peru dan KTT negara-negara G20 di Brasil, dua-duanya pada pertengahan November. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, puluhan peternak sapi perah di belasan negara bagian Amerika melaporkan kasus flu burung. Peneliti terus memantau penularan dengan memanfaatkan teknologi melawan COVID untuk mengembangkan vaksin baru menangkal flu burung. Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa, tapi fasilitas di kota Ames, negara bagian Iowa ini adalah pusat studi penyakit hewan nasional dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat. Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1. This avian influenza virus, which would normally stay in birds, has gone into more than 20 different mammalian species, more than 100 times in 2 years. So this group of viruses don't know exactly what it is, but it has the capacity to cross the species boundary. And in this case, it crossed from wild birds into dairy cattle. And then because of agricultural animal movement, it has really spread through the dairy cattle industry. Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung. We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals. That's why what we're doing right now is really important. So we are evaluating the spread on milking equipment, but then we definitely need to consider some other avenues too. So kind of more of a traditional commingling, what happens. Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas, tapi tidak untuk sapi. The risk to humans is low, but it's certainly not zero. And the more opportunity we give this virus to grow in different hosts, to be subjected to different environments, this is a virus, this is a flu virus. What viruses do best, they change.
Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas. Peneliti mengembangkan vaksin RNA duta, mirip vaksin Moderna. Were actually to use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens. Vaksin RNA duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya dan baru dicoba pada sapi. So we vaccinated 10 calves, 5 at a lower dose and 5 at a higher dose. And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species, because no one had tested it in bovine before. The vaccination phase is over. We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now. Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak. Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Di tengah meningkatnya kerugian pasca panen akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan turunnya ekspor, para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tiongkok mengumumkan akan membangun pabrik miliaran dolar di Turki. Investasi ini menunjukkan semakin eratnya hubungan kedua negara dan bergesernya kebijakan Beijing menyusul ketegangan selama bertahun-tahun akibat dukungan Turki terhadap minoritas di Tiongkok.
Juli lalu, raksasa otomotif Tiongkok BYD menandatangani kesepakatan untuk membangun pabrik bernilai miliaran dolar di Turki. Pabrik ini akan memproduksi 150.000 kendaraan per tahun, terutama untuk pasar Uni Eropa. Analis mengatakan kesepakatan ini menandai sebuah titik balik dalam hubungan Turki dan Tiongkok. This deal has the potential to reduce the trade imbalance, the trade deficit to the detriment, which is to the detriment of Turkey. And on the other hand, for China, it is also important because the products produced here will be exempt from tariffs due to the fact that Turkey has customs union with the European Union. Menurut analis, pabrik yang direncanakan ini adalah cara menghindari tarif baru Uni Eropa terhadap kendaraan Tiongkok. Dan investasi baru ini juga merupakan tanda pergeseran kebijakan Beijing setelah bertahun-tahun menghindari investasi di Turki. You don't see these investments in Turkey, and the reason for that is China perceives Turkey as a high political risk country in the region. Namun hal itu berubah, dan sejumlah warga komunitas Uighur khawatir Turki akan berbalik menyerang mereka. Selama ini Turki mengkritik tindakan keras Tiongkok terhadap minoritas Uighur yang mayoritas Muslim dan telah menawarkan perlindungan kepada mereka. Menurut pengamat, para pembangkang Uighur cemas investasi miliaran dolar Tiongkok di Turki adalah bagian dari kesepakatan yang dicapai Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan selama kunjungannya ke Tiongkok belum lama ini. There are rumors, of course, that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement. That they would want the Uyghurs in Turkey, some of them at least, to be returned to China, to be tried in China, etc. Pihak lain berpendapat pergeseran Tiongkok ke Turki yang adalah anggota NATO mungkin menjadi bagian dari makin meningkatnya persaingan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh global, terutama dengan Amerika Serikat. Menurut analis, Turki dan Tiongkok semakin menemukan kesamaan diplomatik, termasuk dalam mengkritik perang Israel terhadap Hamas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia pemirsa. Kota yang warganya menjadi komunitas pensiunan terbesar di Amerika Serikat ternyata juga menjadi tempat dengan pertumbuhan anak paling pesat. Perkembangan ini memunculkan dinamika baru dan juga tantangan tersendiri. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here. It's just been an adjustment. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood, and we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. There's traffic here now, and with traffic comes more car accidents, and we're in golf carts, and there's more golf cart accidents because there's just such a crush of people here now. And as long as the Villages keeps growing,
people will keep coming. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3% warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sampah makanan menjadi persoalan penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebar tong sampah pintar. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150-200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani di California untuk melakukan panen stroberi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot
untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.